pelan-pelan, haleluya. Tak perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja, berharap kepadamu kekuatan jiwaku. Kau Tuhan tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku di tanganmu, ku berserah. Ini pujian kami Tuhan. Tak perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja, berharap kepadamu kekuatan jiwaku. Kau Tuhan tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku di tanganmu, ku berserah. Kau Tuhan tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku di tanganmu, ku berserah. Ini pujian kami Tuhan. Tak perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja, berharap kepadamu kekuatan jiwaku. Kau Tuhan
berharap kepadamu, kekuatan jiwaku. Kau Tuhan tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku di tanganmu, ku berserah. Kau Tuhan tak pernah berubah, yes Lord. Janjimu abadi, kami percaya selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku di tanganmu, ku berserah. Kau Tuhan tak pernah berubah, janjimu percaya selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku di tanganmu, ku berserah. Kau Tuhan tak pernah berubah, yes Lord. Janjimu abadi selamanya, selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku di tanganmu, ku berserah. Kau Tuhan tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku di tanganmu, ku berserah. Serukan lagi, Kau Tuhan tak pernah berubah, janjimu abadi, yeah, selamanya. Kau pegang hidup, menjagaku di tanganmu, ku berserah. Di tanganmu, ku berserah. Di tanganmu, ku berserah. Bersamamu Tuhan, sembah kami, mazmur kami Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, kami bawa sembah kami selamanya. Layak Kau disembah, layak Kau disembah. Mari bawa korban syukur di hadapan Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Selama-lamanya Kau dimuliakan.
kuasa-Mu nyata bagi kami selama-lamanya. Kami bawa sembah kami bawa pujian, pengagungan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari masing-masing terus berdoa kepada Tuhan. Nyatakan syukur-Mu, penyembahan yang terbaik. Karena Tuhan memberi yang terbaik, selalu yang terbaik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Percaya Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kita bangkit berdiri bersama, buka tanganmu, katakan tangan kuat yang memegangku. Amin. Selalu menuntun. Amin. Ku tak mau jalan. Yesus, Yesus, ku perlu kasih-Mu. Amin. Ku perlu selama-lamanya sampai akhir. Percaya, katakan tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Tak mau jalan. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Serukan lagi. Tangan kuat yang memegang. Amin. Selalu menuntun selamanya. Yesus, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir, sampai hidupku, sampai akhir hidupku. Amin. Sampai akhir hidupku. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Raja. Bagi-Mu segala hormat, pengagungan, kejayaan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus percaya Dia hadir bersama kita, berkata amin. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mari semangat memuji Tuhan, everybody. Bersama berkata, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat. Amin. Alangkah
curahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk orang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Pemusik berkarya bagi dia. Here we go. Amin. Jemaat berkata, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yes. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar. Yesus terhebat. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan, katakan amin. Mau tetap kuat di dalam Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyi bersama-sama buat Tuhan. Ku telah dibantu serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Amin. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Amin. Tetap kuat dalam Tuhan, katakan amin. Lagi berkata, ku telah dibantu serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Amin. Haleluya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau menjadi everybody. Ku mau menjadi tetap kuat dalam Tuhan, katakan amin. Dan terang di dunia. Ku
Sebelum duduk ngomong kanan kiri katakan terangmu memberkatiku. Yes. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Tuhan memelihara sempurna hari ini, sehat semua. Bisa dengan firman, bisa berbakti kepada Tuhan. Haleluya. Kami perlu firman-Mu, kami perlu makanan rohani dalam hidup kami. Ini hati kami, ini bencana kami. Taburi dengan kebenaran firman-Mu, taburi dengan kasih Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. Urapi setiap kami, lidah bibir perkataan apapun yang disampaikan menyenangkan hati Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, amin. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Yes Lord. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, percaya. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dalam setelah naikkan pujian ini, Dia baik. Dalam pergumulan katakan Dia baik. Dan ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, percaya. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagi. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa Dia baik, Dia baik. Kita bangkit berdiri bersama. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai,
Sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Lebih meriah lagi buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab tidak ada yang melebihi kekuatan kami ya Tuhan. Setiap cobaan yang datang dalam hidup kami percaya ada rencana Tuhan di balik semua itu dan selalu mendatangkan kebaikan, keserupaan dengan Engkau. Sebab itu urapi semua kami yang ada di tempat ini untuk kami belajar firman-Mu. Sebab kami percaya kami hidup bukan dari akal budi saja, tapi kami perlu hikmat dan lebih daripada itu kami perlu firman Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami percaya yang sakit kami berkata kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah kami berkata kami kuat dalam nama Tuhan Yesus. Yang letih lesu, berbeban berat kami percaya ada kelegaan yang baru yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kami. Yang susah dihiburkan. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya di tempat ini kami mendapatkan sesuatu yang baru dari Engkau. Kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan anugerah yang sempurna yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih Bapak, sampaikan isi hatimu. Kami mau mendengar, kami mau belajar firman kebenaran. In Jesus mighty name we pray. Sama-sama katakan Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita saudara. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Senang sekali bisa kembali bersama dengan saudara di tempat ini. Terima kasih buat Tuhan dan terima kasih buat gembala saudara pengurus di tempat ini yang sudah kembali memberi kesempatan untuk saya boleh menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini. Tadi saya iseng-iseng lihat terakhir saya di sini 10-10-21. Jadi ya time flash ya, almost 4 tahun dan puji Tuhan akhirnya bisa kembali bersama dengan saudara, satu sukacita untuk kita boleh belajar bersama-sama firman kebenaran untuk kita menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita belajar satu firman kebenaran. Kita buka Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 16 di layar ada bantuan. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Katakan amin. Sekali lagi yuk kita taruh di hati kita sama-sama. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Katakan yes. Saudara, kalau saudara lihat dari Matius 5 ayat yang ke-16, dikatakan di sana supaya mereka melihat perbuatanmu. Katakan dengan saya perbuatan. 2, 3. Perbuatan. Saudara, dikatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, tidak dikatakan di sana supaya mereka melihat perkataanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, saya katakan bahwa perkataan is matter juga. Perkataan juga penting, ya. Bukan berarti berarti kita tidak perlu berkata yang baik, berkata yang benar. Tidak, saudara, ya. Perkataan is matter juga, tetap sesuatu yang penting. Tetapi Alkitab mengatakan di sana bahwa supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kenapa saudara? Karena action speak louder than word. Amin. Perbuatan kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Bilang bersama dengan saya, perbuatan lebih keras dari perkataan. 2, 3, perbuatan lebih keras dari perkataan. Perbuatan berbicara lebih keras, lebih lantang daripada perkataan. Makanya kalau kita sehari-hari mungkin kita sering mendengar ada yang namanya NATO, ya, no action talk only. Ya, artinya orang percuma bisa berkata-kata tapi nggak ada perbuatannya, ya, seperti tong kosong bunyi nyaringnya gitu. Nah, saudara, atau omdo, omong doang.
Nah mari saudara kita tidak seperti itu. Yang setuju katakan amin. Tapi jemaat GBI Tidar Blessing benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Orang melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa kita di sorga. Nah mari kita belajar bersama-sama saudara hari ini. Hal-hal apa saja melalui kehidupan kita di mana nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara senang dengan tema khotbah hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang glorify the King through me. Mari bilang bersama dengan saya, glorify the King through me. 2, 3, glorify the King through me. Sekali lagi 2, 3, glorify the King through me. Ya, memuliakan Bapa kita, memuliakan Sang Raja melalui kehidupan kita. Nah mari kita belajar bersama-sama saudara, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yang harus kita lakukan dalam perbuatan kehidupan kita sehingga nama Tuhan dimuliakan. Yang pertama saudara, nama Tuhan dimuliakan melalui iman kita. Mari bilang bersama dengan saya, melalui iman kita. 2, 3, melalui iman kita. Melalui imanku. 2, 3, melalui imanku. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Mari kita buka saudara. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Dikatakan di sana sama-sama 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah. Apa saudara? Mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Sama-sama lebih keras yaitu iman kita. Sekali lagi 2, 3. Iman kita. Iman yang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Iman yang percaya bahwa oleh penebusan salib Kristus saudara dan saya diselamatkan. Iman yang percaya bahwa oleh penebusan kuasa darah Kristus kita beroleh hidup yang kekal. Saudara, iman yang benar adalah iman yang mengalahkan dunia. Iman yang benar adalah iman yang berintegritas. Bilang bersama dengan saya, iman yang berintegritas. 2, 3, iman yang berintegritas. Iman yang benar adalah iman yang berintegritas. Artinya begini saudara, iman yang percaya, iman yang mengakui kedaulatan Tuhan di dalam hidupnya. Bilang dengan saya, kedaulatan Tuhan. 2, 3, kedaulatan Tuhan. Saudara, hari-hari ini, bukan hari-hari ini sih, selalu setelah saya pakai istilah AC ya, after COVID. Saudara, selalu setelah after COVID dimanapun saya berada, saya selalu menyampaikan bahwa ketika selama COVID kita di reset, kita dinolkan untuk kemudian kita belajar yang namanya firman kebenaran. Saudara, dan kemudian kita dari situ akhirnya setelah lewat dari COVID, saudara, kita adalah lulusan C19, amin. Nah setelah kita lulus dari C19, 3 hal ini gak boleh lepas dari dalam kehidupan kita saudara. Yang pertama adalah kedaulatan Tuhan. Bilang dengan saya, kedaulatan Tuhan. 2, 3, kedaulatan Tuhan. Yang kedua adalah kehendak Tuhan. Bilang dengan saya, 2, 3, kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah keputusan Tuhan. Sekali lagi 2, 3, keputusan Tuhan. Jadi saudara, hari ini khususnya adalah kita yang sudah adalah lulusan C19. Mari kita beranjak menjadi dewasa rohani. Tidak saja dewasa secara jasmani saudara, usia kita bertambah. Tapi kita menjadi dewasa secara rohani bahwa kita menghargai, kita menghormati yang namanya kedaulatan Tuhan. Kita menghormati yang namanya kehendak Tuhan dan kita menghormati yang namanya keputusan Tuhan. Saudara, mungkin saudara berkata bahwa, Pak, ketika kita berbicara keputusan Tuhan, saudara, maka kita akan kemudian melihat bahwa, wow, sesuatu yang dahsyat yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita nggak boleh dong punya cita-cita. Berarti kita nggak boleh dong punya angan-angan, punya mimpi, punya target dalam kehidupan. Saya katakan boleh saudara, boleh. Tapi ingat harus diselaraskan dengan Tuhan.
Bilang dengan saya, diselaraskan. 2, 3, diselaraskan. Boleh tetap kita punya yang namanya cita-cita, angan-angan, dan lain sebagainya. Mimpi, target dalam kehidupan, it's okay saudara. Tapi selalu saya harus katakan, diselaraskan dengan Tuhan. Kenapa saudara? Amsal 19 ayat 21. Mari kita lihat sama-sama. Amsal 19 ayat 21 saudara. Dikatakan di sana, Amsal 19 ayat 21. Ya, sama-sama 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Katakan amin. Boleh punya angan-angan cita-cita? Boleh saudara, it's okay. Tapi diselaraskan. Kenapa saudara? Karena yang terjadi dalam kehidupan kita adalah keputusan Tuhan. Ketika kita memahami 3 hal ini saudara, hidup dalam kedaulatan Tuhan, menghormati kedaulatan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menerima keputusan Tuhan, saudara jalani hidup itu enteng saudara. Saudara jalani hidup itu enak. Saudara jalani hidup itu nyaman. Kenapa saudara? Karena yang saudara lakukan bukan apa yang saudara mau, tapi apa yang Tuhan mau. Bukan yang saudara ingini, tapi yang Tuhan ingini. Bukan yang saudara kehendaki, tapi yang Tuhan kehendaki. Mengerti? Katakan amin. Sehingga akhirnya orang bisa melihat perbuatan kita yang baik. Karena apa saudara? Ketika kita menghargai yang namanya kedaulatan, kehendak, dan keputusan Tuhan, maka orang akan bisa merasakan bagaimana kita bersikap atas setiap pergumulan yang sedang kita hadapi, bagaimana dalam perkataan kita, bagaimana dalam perbuatan kita, bagaimana dalam reaksi kita ketika kita menghadapi badai kehidupan, pergumulan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, dan bagaimana kemudian kita menyikapi yang namanya jawaban dari doa kita. Saudara, di dalam Alkitab itu ada sebuah peristiwa yang luar biasa yang terjadi, bagaimana iman yang berintegritas itu bisa dihasilkan, iman yang berintegritas kemudian bisa ditunjukkan, dan iman yang berintegritas ini saudara menjadi berkat, menyelamatkan satu bangsa. Saudara, kalau kita lihat, mari kita buka bersama-sama multimedia Daniel 3 ayat 17. Daniel 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Dikatakan di sana, mari kita baca sama-sama 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Sampai sini dulu. Nah saudara, ini adalah kisah di mana kita tahu bangsa Israel dalam penjajahan ya, Raja Nebukadnezar, kemudian mereka tinggal di Babel. Singkat cerita, kemudian mereka anak-anak muda ada di sana, ada 4 orang, Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Saudara, kemudian mereka ada di sana dan kemudian mereka belajar bahasa, mereka belajar undang-undang dan lain sebagainya. Nah saudara, singkat cerita, suatu hari Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung yang tinggi saudara. Dan kemudian seluruhnya harus menyembah, harus memohonkan doa kepada patung ini. Barang siapa yang tidak mau, maka dia akan dibuang ke dapur perapian yang menyala 7 kali saudara. Panasnya. Bahkan dikatakan orang yang membawa mereka bertiga, ini adalah kisahnya Sadrah, Mesah, Abednego, itu mati. Ketika membawa tawanan itu mati karena panasnya begitu luar biasa. Saudara, singkat cerita dari peristiwa ini, yang namanya Sadrah, Mesah, Abednego tidak mau kompromi saudara. Dia punya iman yang berintegritas, dia percaya kepada Tuhan, dia tunjukkan iman yang benar kepada Tuhan. Saya percaya bahwa ini bukan kejadian baru ketika mereka dari bangsa dari tempat Israel kemudian pindah ke Babel. Enggak, ini pasti melewati beberapa waktu.
Artinya apa? Ketika mereka melewati beberapa waktu, mereka sudah pernah mengalami yang namanya kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka sudah pernah mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Mereka sudah pernah melewati berbagai peristiwa di dalam kehidupannya sementara mereka ada di dalam tawanan. Sebagai tawanan di dalam penjajahan. Saudara, tetapi kalau kita lihat Daniel 3 menunjukkan bahwa mereka ini tidak hanya siap dengan jawaban ya, tapi mereka juga siap dengan jawaban tidak. Saudara, kalau kita melihat Daniel 3 ayat 17, ini adalah jawaban yang paling sering kita inginkan. Bahwa misalnya, aku percaya Tuhan lagi menghadapi masalah nih. Aku percaya Tuhan yang sama dulu tolong saya. Hari ini aku percaya juga Tuhan tolong saya. Amin saudara? Amin. Saya pun juga mengamini. Tapi ketika kemudian Tuhan berkehendak yang lain, Tuhan memberikan keputusan yang lain, saya pun harus siap. Kenapa? Bahwa itu adalah penghormatan saya, penghargaan saya kepada yang nomor satu tadi. Apa namanya? Kedaulatan. Bilang dengan saya kedaulatan. 2, 3, kedaulatan. Loh Pak, boleh enggak memohonkan kepada Tuhan? Boleh. Siapa yang bilang enggak boleh? Boleh saudara. Tapi ketika kedaulatannya dinyatakan, maka kita harus siap untuk menerimanya. Makanya tadi saya katakan 3 itu kan gini, menghargai kedaulatan Tuhan, ya, percaya melakukan kehendak Tuhan dan menerima keputusan Tuhan, menghargai kedaulatan Tuhan. Yang kedua, apa tadi? Melakukan, menghargai, melakukan, dan yang ketiga adalah menerima. Mari bilang dengan saya, sama-sama yuk. Yang pertama tadi menghormati, 2, 3, menghormati. Yang kedua melakukan, 2, 3, melakukan. Yang ketiga menerima, 2, 3, menerima. Ketika kemudian keputusan yang terjadi adalah tidak, ternyata apa yang terjadi di ayat 18. Ini yang luar biasa. Ini iman yang berintegritas. Mari kita lihat ayat 18 sama-sama kita baca. 2, 3. Tetapi seandainya apa saudara? Tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa apa? Kami tidak memuja dewa Tuanku dan tidak akan apa? Menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, kalau pakai bahasa sehari-hari yang paling mudah gini saudara. Yang namanya Daniel itu kalau ibarat pembalap saudara. Ya, kalau ibarat Daniel ini adalah pembalap, katakan kita sebut yang namanya Daniel ini adalah Michael Schumacher. Ya, saudara tahu pembalap Formula One namanya Michael Schumacher. Saudara, atau mungkin pembalap MotoGP, ya, namanya Valentino Rossi. Ya. Kalau kita anggap Daniel itu adalah Michael Schumacher atau Daniel itu adalah Valentino Rossi, saya harus sampaikan begini saudara. Valentino Rossi, Michael Schumacher, mereka tidak mungkin menjadi juara dunia yang melegenda sampai hari ini kalau mereka hanya jagonya belok kanan, saudara. Amin. Kenapa Valentino Rossi? Kenapa yang namanya Michael Schumacher sampai saudara dia menjadi legenda pembalap Formula One, 7 kali juara dunia, nggak ada yang bisa menyamai, belum ada sampai dengan hari ini. Valentino Rossi pun juga saudara. Kenapa? Karena mereka jago belok kanan, tapi juga jago belok kiri. Kalau Valentino Rossi dan Michael Schumacher hanya jago belok kanan, gak bisa saudara dia jadi juara dunia. Tapi karena dia jago belok kanan dan jago belok kiri, maka dia kemudian bisa jadi juara dunia. Nah, mari saudara, untuk kita bisa menjadi pemenang iman yang mengalahkan dunia, kita jago juga menerima jawaban ya, tapi kita juga jago menerima jawaban tidak.
respon kita benar di hadapan Tuhan ketika jawabannya ya, respon kita di hadapan Tuhan juga berkenan ketika jawabannya tidak. Mengerti? Katakan amin. Dan saudara harus tahu bahwa setiap ada mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika ada jawaban doa yang terjadi di dalam kehidupan kita, sadari bahwa ada rencana Tuhan bukan saja untuk kita, tapi untuk sebuah rencana Tuhan yang lebih besar, tapi melalui kita. Mari hari ini kita belajar menjadi dewasa, bahwa ketika ada mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, itu enggak berhenti sampai di kita. Tapi mari kita melihat bahwa ketika ada mujizat terjadi di dalam kehidupan kita, kita melihat bahwa ada kepentingan Tuhan di dalamnya, sehingga mujizat itu terjadi dan kemudian melalui kita nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Karena peristiwa dari Daniel ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya mujizat yang terjadi kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego bukan sekedar yang namanya dia tidak terbakar, hangus di dapur api. Tidak, saudara. Tapi mujizat pertolongan yang mereka bertiga alami itu untuk menunjukkan kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan kepada seluruh Babel. Mengerti? Katakan amin. Bahwa ada Tuhan yang besar, bahwa ada Tuhan yang berkuasa, yaitu Tuhannya siapa? Sadrah, Mesah, dan Abednego. Yang mengalahkan dewa-dewa yang lainnya. Artinya apa, saudara? Please, kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Don't take it personally ketika ada mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Mari kita melihat ketika ada mujizat terjadi dalam kehidupan kita, ada rencana Tuhan apa di dalamnya. Kenapa Tuhan melakukan mujizat itu kepadaku? Tuhan, ada rencana apa? Tunjukkan. Ketika mujizat itu terjadi, ketahuilah bahwa sebenarnya Tuhan sedang mau memakai saudara untuk sebuah perkara yang lebih besar. Jadi jangan berhenti di saudara, jangan berhenti pada kita. Makanya selalu saya katakan, don't take it personally. Mari kita lihat dari sisinya Tuhan. Saudara. Always look at the God side, jangan dari sisi kita. Saudara, kalau saudara melihat dalam satu peristiwa, satu contoh lagi saudara, Lukas 5. Kalau saudara melihat Lukas 5, maka saudara akan mendapati di sana adalah sebuah peristiwa yang namanya Petrus menangkap ikan yang banyak. Betul saudara? Wah, peristiwanya begitu luar biasa. Bahwa Petrus taat kepada Yesus untuk bertolak lebih ke dalam dan menebarkan jalannya. Dan kemudian Petrus menangkap ikan yang banyak begitu luar biasa, sampai kemudian Alkitab katakan sampai tidak muat. Sampai kemudian Alkitab katakan dia harus memanggil teman-temannya, karena begitu besar yang didapat, begitu banyak yang didapat oleh Petrus. Kemudian apa saudara? Mohon maaf, saya akan stretching kita untuk kita belajar firman kebenaran dengan benar. Kemudian kita take it personally. Karena ketaatan, Petrus mendapatkan ikan yang banyak. Berhentinya sampai di Petrus, saudara. Padahal kalau kita mau belajar firman kebenaran, kalau saudara melihat perikopnya itu tidak bicara tentang ikan. Perikopnya di sana adalah bagaimana Tuhan sedang memanggil Petrus untuk menjadi alat di tangannya. Menjadi rasul, menjadi murid Yesus. Kalau saudara lihat judul perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan kalau saudara melihat take it personally, maka saudara nggak akan ketemu dengan maksud Tuhan. Kalau saudara mau lihat dari maksud Tuhan, maka saudara akan menemukan. Pertanyaannya begini, ketika ikan yang begitu banyak ditangkap oleh Petrus, Petrus makan ikan itu enggak, saudara? Alkitab tidak pernah mencatat Petrus memakan ikan itu. Artinya gini, Petrus menikmati ikan itu enggak, saudara? Enggak. Tugasnya nelayan apa? Menangkap ikan. Setelah ikan ditangkap apa, saudara? Dijual. Setelah dijual kemudian dia mendapatkan
uang. Uangnya dibuat beli buat belanja, memenuhi kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Dijual enggak sama Petrus, saudara? Enggak. Oke, teman-temannya, fine. Oke, koleganya, mungkin keluarganya yang lain. Oke, saudara. Mungkin mereka membakar ikannya, kemudian dimakan. Oke. Tapi mari kita lihat Petrus personally. Ketika terjadi, saudara, apa yang terjadi? Yesus kemudian bilang, tinggalkan semua itu dan ikutlah aku. Tinggalkan semua itu dan kemudian ikutlah aku. Dan kemudian saat itu juga Petrus meninggalkan semuanya. Dan kemudian dikatakan di sana, Petrus mengikut Yesus. Dan ketika Petrus mengikut Yesus, saudara, apa yang terjadi? Mujizat yang terjadi dalam kehidupan Petrus tidak berhenti sampai di Petrus. Tapi Petrus dipakai Tuhan menjadi apa, saudara? Ring satu dari murid-murid Yesus. Murid Yesus ada berapa? 12. Tapi berapa yang selalu dibawa oleh Yesus kepada peristiwa-peristiwa spektakuler? Hanya 3, saudara. Siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes. Dari peristiwa-peristiwa yang spektakuler, selama Yesus melayani di muka bumi, 3 yang selalu dibawa, saudara. Dan salah satunya adalah Petrus. Dan kemudian kalau kita lihat Petrus dipakai Tuhan begitu luar biasa di Kisah Para Rasul. Begitu benar-benar luar biasa di tangan Tuhan. Berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Kemudian orang lumpuh di gerbang indah menuju ke bait Allah. Akhirnya disembuhkan karena dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi demi nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Akhirnya orang lumpuh itu bisa berjalan. Dan kalau kita lihat, dia kemudian pergi ke Roma, menginjil di sana. Dan akhirnya, kalau saudara pernah ke Basilika, ya di Vatikan, saudara akan menemukan di sana paus pertama umat Katolik di dunia adalah Petrus itu sendiri, Santo Petrus. Saudara dipakai begitu luar biasa untuk nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, artinya begini, bahwa ketika terjadi peristiwa yang namanya ikan ditangkap begitu luar biasa banyaknya, itu adalah mujizat untuk Petrus bisa tahu ini orang bukan orang sembarangan. Kenapa, saudara? Karena Petrus belum pernah ketemu Yesus. Beda cerita dengan ketika Zakeus, saudara. Kalau saudara belajar Lukas 19 terkait dengan Zakeus, saudara akan menemukan di sana, Zakeus itu adalah kepala pemungut cukai. Dia punya jabatan mentereng, dia pejabat, saudara. Dia ditunjuk oleh siapa? Oleh pemerintahan Romawi. Sehingga artinya, saudara, bahwa dia orang yang punya posisi, dia tahu apa yang terjadi di kota-kota lain, yaitu apa yang diperbuat oleh Yesus. Namanya didengar. Makanya ketika kalau saudara lihat Lukas 19, ketika didengar Yesus datang ke kotanya, yaitu ke Yeriko, Zakeus apa? Lari. Menghampiri Yesus, bahkan karena nggak kelihatan, dia sampai naik ke pohon. Karena dia sudah pernah mendengar tentang Yesus. Dia nggak pernah ketemu, dia nggak kenal. Tapi dia udah dengar nih, makanya dia lari. Beda, saudara, dengan Petrus. Petrus tidak pernah kenal yang namanya Yesus. Kira-kira kalau tidak kenal kemudian Yesus datang. Kemudian bilang sama Petrus, Petrus ayo ikut aku. Kira-kira mau enggak, saudara? Pasti enggak mau. Kenapa? Ini orang asing. Ya, ini ada adik saya Yolanda. Saya percaya Yolanda ini kalau misalnya pergi ke TP 6 misalnya, ini kan banyak kafe di situ. Tiba-tiba ada orang asing datang ke Yolanda, Yol, ayo ikut. Ya pasti Yolanda nggak mau lah. Kalau dia ikut pasti dimarahin Hari, saudara. Kenapa dia nggak mungkin mau? Ya dalam hatinya Yolanda kan gini, emang siapa elu kan gitu. Kok ngajak-ngajak kenal aja enggak?
Nah saudara, Yesus pun demikian. Dia tahu Petrus tidak kenal Yesus. Petrus tidak pernah dengar Yesus. Petrus belum pernah lihat Yesus. Bagaimana caranya? Rencana daripada Tuhan Yesus untuk bisa menjadikan Petrus menjadi salah satu muridnya, itu adalah kehendaknya. Maka Tuhan Yesus harus melakukan mujizat. Yang orang tidak pernah lakukan, yang tidak bisa dilakukan, Tuhan Yesus lakukan. Dan perhatikan, mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan relate dengan profesi daripada Petrus. Kenapa? Petrus adalah nelayan, makanya mujizatnya relate, sesuai, yaitu dengan menangkap ikan. Kalau yang lain Petrus nggak nguasai saudara, karena menangkap ikan harus di malam hari, ikan lagi di atas karena dingin, siang hari semua di bawah saudara, karena panas. Secara teori daripada menangkap ikan, Petrus jagonya, masuk di pagi hari ini nggak masuk akal saudara. Nah, justru yang nggak masuk akal itulah Tuhan Yesus datang di sana untuk kemudian bekerja, menyatakan mujizat. Di situ Petrus akan kemudian lihat ini orang bukan orang sembarangan. Makanya ketika Yesus kemudian berkata, tinggalkan semuanya, ikut aku. Buat Petrus, ini orang keren banget nih, gue ikut aja. Makanya ditinggalkan semuanya. Mengerti katakan amin. Mengerti katakan amin. Oleh sebab itu saudara, mari. Ketika kita memahami yang namanya kedaulatan, kehendak, dan keputusan Tuhan yang terlaksana di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan saudara dan saya, mari, targetnya cuma satu saudara, hidup kita ini bukan sekedar menikmati Tuhan, tapi hidup saudara dan saya menjadi dewasa rohani, yaitu dinikmati oleh Tuhan. Mari bilang bersama dengan saya, hidupku dinikmati oleh Tuhan. 2, 3. Hidupku dinikmati oleh Tuhan. Saudara, menikmati Tuhan it's okay. Gak ada yang salah. Saudara menikmati kebaikannya, saudara menikmati kuasanya, saudara menikmati anugerahnya, saudara menikmati mujizatnya, it's okay, it's alright. Tapi mari kita beranjak untuk masuk lebih dalam. Bukan sekedar kita yang menikmati, tapi hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Ketika memasuki tahun 2023 ke 2024 saudara, saya di Bali, ketika kan sudah 14 tahun saya selalu melewati New Year Eve di Bali, di Lembah Pujian. Nah ketika 23 ke 24 ini saudara, saya mendapatkan ini. Ketika saya mendapatkan ini, wah, nangis saudara. Kenapa nangis? Karena kemudian saya berkata, Tuhan so selfish banget ya. Kenapa saya nggak pernah berpikir dinikmati Tuhan? Kenapa saya selalu memikirkannya adalah menikmati Tuhan, bukan dinikmati oleh Tuhan. Akhirnya kemudian saya berkaca, kira-kira hidup saya dinikmati nggak ya oleh Tuhan? Nangis saudara. Karena saya kemudian mau berkaca dan kemudian oke, saya introspeksi. Di seluruh perjalanan hidupku saya akan ubah. Dengan pertolongan Roh Kudus saya mau menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan sehingga bisa dinikmati oleh Tuhan. Nah target saudara, kita punya iman yang benar, iman yang berintegritas adalah dinikmati oleh Tuhan. Bilang dengan saya dinikmati oleh Tuhan. 2, 3, dinikmati Tuhan. Sekali lagi 2, 3, dinikmati oleh Tuhan. Saudara, yang kedua, yang terakhir saudara, bagaimana kita glorify the King through me? Yang pertama adalah melalui iman kita. Saudara, yang kedua adalah hidup kita memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan melalui perbuatan kita. Apa yang dimaksud dengan perbuatan saudara? Kalau saudara tadi kita melihat di dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 6, dikatakan di sana bahwa hidup saudara dan saya adalah surat yang terbuka. Sehingga dari perbuatan kita, tadi Matius 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Saudara, surat yang terbuka ini berbicara ada
pemulihan identitas, pulihnya identitas di dalam kehidupan kita. Mari bilang bersama dengan saya identitas. 2, 3, identitas. Identitas yang berkenan di hadapan Tuhan, identitas yang mempermuliakan nama Tuhan adalah segambar dan serupa dengan Dia. Saudara, identitas saudara dan saya ini adalah segambar dan serupa dengan Bapa di sorga. Saudara, kalau saudara pernah melihat ada sebuah cerita tentang bagaimana orang Farisi bertemu dengan Tuhan di bait Allah. Kemudian berbicara tentang pajak, saudara. Kan kemudian Yesus berkata kepada mereka, beri aku uang. Kemudian dikasih uang, saudara. Dikasih mata uang dinar. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, orang-orang Farisi, gambar siapa di uang itu, saudara? Kemudian mereka berkata, gambar ini adalah Kaisar. Gambarnya Kaisar. Apa yang dikatakan Yesus? Berikan kepada Kaisar, yang memang harus menjadi milik Kaisar. Saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, gambar siapa yang ada di dalam hidup saudara dan saya? Gambar siapa? Gambar Yesus. Gambar Tuhan yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 6, saudara. 26. Kejadian 1 ayat 26. Dikatakan di sana, Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, sama-sama 23, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, ketika Yesus bertanya kepada orang Farisi, di mata uang itu gambarnya siapa? Kemudian dikatakan di sana, gambarnya Kaisar, berikan kepada Kaisar. Ketika saudara tadi menjawab, ada gambar siapa di dalam kehidupan kita? Gambar Tuhan. Mari berikan kepada Tuhan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Makanya penting saudara, sebelum perbuatan kita mempermuliakan nama Tuhan, identitas saudara dan saya itu dipulihkan terlebih dahulu. Untuk menjadi segambar dan serupa. Kenapa saudara? Karena kita harus menyadari, harus mengetahui nature saudara dan saya. Ketika saudara mengetahui nature saudara dan saya adalah segambar dan serupa dengan Dia, maka dalam kehidupan sehari-hari, dalam perkataan, dalam perbuatan, maka saudara akan bergerak sesuai dengan nature saudara, yaitu menjadi segambar dan serupa. Sehingga akhirnya orang akan melihat perbuatan kita yang baik dan mempermuliakan Bapa di sorga. Saudara, berbicara nature ini, saudara saya teringat kalau ada sebuah cerita bagaimana jatuhnya anak daripada burung Raja Wali, saudara. Jatuh dari ketinggian dan kemudian dia dibesarkan. Ketika dia jatuh dia ketemu sama induk ayam, saudara. Ini Raja Wali ketemu sama induk ayam. Akhirnya dibawa, saudara. Dan kemudian anak daripada Raja Wali ini dibesarkan, saudara. Dan ketika dia dibesarkan, pada saat itu tidak ada penolakan dari anak Raja Wali. Karena dia mikir, wah kayaknya mirip banget nih, mirip, ada sayapnya juga. Itu induk ayam ada sayapnya juga, nah, saya juga ada sayapnya, kayaknya mirip. Saudara, akhirnya kelakuan daripada anak Raja Wali ini, dia Raja Wali, tapi kelakuannya seperti ayam. Kira-kira keren gak saudara? Udah pasti enggak saudara, udah pasti enggak. Suatu hari kemudian ibunya yang terus mencari dari ibu Raja Wali ini akhirnya menemukan, lah itu anakku. Apa yang terjadi saudara? Diambil. Dan ketika diambil saudara, apa yang dilakukan? Dibawa lagi ke ketinggian. Ketika di ketinggian apa yang dilakukan? Dilepas. Ketika dilepas, apa yang terjadi? Yang namanya anak Raja Wali ini kelabakan. Kenapa? Karena dia belum menyadari nature-nya. Akhirnya dia kelabakan, wah habis, mati aku. Karena dia turun
Wah, mau mati dia. Tapi induk Raja Wali tidak akan membiarkan. Dia terbang ke bawah, kemudian ditampung lagi, diangkat lagi di ketinggian, dilepas lagi, jatuh lagi. Masih belum, diterima lagi sama induk Raja Wali, diangkat lagi lebih tinggi, dilepas lagi. Saudara, inilah yang namanya proses kehidupan. Amin. Untuk apa dilakukan oleh induk Raja Wali ini? Untuk menyadarkan nature daripada anak Raja Wali itu. Disadarkan, hei kamu itu Raja Wali, kamu itu bukan ayam. Dan sampai pada satu kondisi akhirnya anak Raja Wali ini menyadari kalau dia Raja Wali. Mulai dia ngepakkan, mulai dia belajar terbang. Akhirnya dia, wih keren ya. Akhirnya dia bisa terbang tinggi, dia ahli dalam terbang. Dan kemudian dia melihat, wah kalau aku nggak menyadari natureku adalah Raja Wali. Aku kayak dia tuh, memang dia yang membesarkan aku tapi jadi ayam nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia menjadi Raja Wali, dia menyadari yang namanya nature-nya, saudara. Sama di dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk menjadi segambar dan serupa dengan dia, itu adalah nature yang harus kita sadari. Mengerti, katakan amin. Sehingga ketika saudara menyadari nature saudara dan saya adalah segambar dan serupa, maka kita bisa menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Untuk segambar dan serupa itu saudara melihatnya menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan, segambar dan serupa dengan Bapa itu seperti apa saudara? Baca buah roh Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Saudara, di sana udah jelas buah roh itu ada 9 di sana. Saudara bisa lihat bagaimana kasih, bagaimana sabaran, bagaimana damai sejahtera, sukacita dan lain sebagainya, kelemah lembutan. Diakhiri dengan yang namanya penguasaan diri. Hal yang paling dasar saudara adalah buah roh. Apakah kita bisa melakukannya? Saudara, disadarkan bahwa bagaimana untuk kita bisa menjadi Matius 5 ayat 16 segambar dan serupa. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Matius 5 ayat 16? Bagaimana dalam kehidupan saudara dan saya orang melihat perbuatan kita yang baik dan mempermuliakan Bapa kita di sorga. Nature kita disadarkan, sadar bahwa kita segambar dan serupa, maka lakukan yang namanya buah roh. Ketika kita hidup melakukan buah roh saudara, maka orang kemudian melihat, oh iya, jemaat GBI Tidar Blessing itu berbeda. Orangnya sabar, orangnya baik, orangnya menguasai diri, orangnya penuh dengan kasih. Amin. Orangnya penuh dengan kelemah lembutan. Nature-nya kelihatan saudara. Dan akhirnya orang bisa mempermuliakan Bapa kita di sorga. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita saudara. Saya undang pemain musik, worship leader, singer. Saudara, mari kita menyadari hal ini. Ketika saudara menjadi segambar dan serupa, apa yang terjadi saudara? Maka saudara bisa menjadi representatif Tuhan di muka bumi. Ketika saudara menjadi segambar dan serupa, maka saudara bisa menjadi etalase Tuhan di muka bumi. Ketika saudara menjadi segambar dan serupa, saudara bisa menjadi garam dan terang di muka bumi ini. Dengan identitas kita yang dipulihkan, orang bisa melihat respon kita saat menghadapi persoalan. Dengan identitas kita yang dipulihkan, orang bisa melihat bagaimana cara kita berpikir, cara kita menyelesaikan suatu masalah. Dan lebih daripada itu, kita bisa berdampak bagi banyak orang saudara. Bagaimana ketika kita saling mengasihi, saling mengampuni, hidup berdamai, dan lain sebagainya. Dan lebih daripada itu, nama Tuhan dipermuliakan dari dalam kehidupan kita. Matius 5 ayat 16 tadi benar-benar bisa terjadi. Orang melihat perbuatan kita yang baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Glorify the King through me.
Dua saja saudara. Yang pertama adalah melalui iman kita, iman yang berintegritas. Dan yang kedua, melalui perbuatan kita. Perbuatan yang mempermuliakan nama Tuhan di sorga. Karena orang melihat perbuatan kita segambar dan serupa dengan Dia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Engkau bekerja dan Engkau beracara dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang menjadikan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Mampukan kami oleh Roh-Mu untuk kami taat dan setia. Untuk kami bisa mengerjakan bagian kami. Kami lakukan itu karena hidup kami ingin dinikmati oleh Tuhan. Bahwa kami menjadi lebih dewasa di dalam Engkau. Bukan saja kami mau menikmati, tapi bawa kami kepada satu musim yang baru. Musim bagaimana kehidupan kami dinikmati oleh Tuhan. Angkat tangan saudara. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku, naikkan dengan doamu saudara, biar kita dinikmati oleh Tuhan. Hidupmu dinikmati oleh Tuhan, karena segambar dan serupa. Mempermuliakan nama Tuhan dengan iman yang berintegritas, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi, yang kepadamu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati kami, berkati kami. Mampukan kami oleh Roh-Mu, mampukan kami oleh Roh-Mu. Mari berikan sorak-sorai, tepuk tangan bagi Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara, buka hatimu. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Ajar Engkau Tuhan, jadikan kami
sampai selamanya. Hidup kami dinikmati oleh Tuhan. Amin, amin, amin. Mampukan kami, ya Aba. Kami tahu kami tidak bisa mengerjakan itu semua sendiri dengan kekuatan kami. Kami perlu Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk kami mengerjakan bagian kami. Menghormati kedaulatan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Dan menerima keputusan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dewasakan kami di dalam Engkau. Dewasakan roh kami di dalam Engkau. Sehingga kami benar-benar menjadi segambar dan serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba sudah selesai berbicara. Mari Roh Kudus memeteraikan setiap firman dalam setiap hati kami. Bertumbuh berbuah dan nama Tuhan dipermuliakan. Biar Matius 5 ayat 16 terjadi dalam hidup kami. Orang melihat perbuatan yang baik dalam kehidupan kami. Dan mempermuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Percaya kita dimampukan segambar dan serupa. Hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih banget Pastor udah berbagi di kita. Nah, saya tangkap ada beberapa hal yang luar biasa bagus. Kelihatannya gereja Tidar Blessing akan muncul pembalap-pembalap yang luar biasa ya. Artinya gini, terbiasa belok kanan dan boleh juga belok kiri. Jangan jago belok kanan doang dan jangan belok kiri aja. Bisa belok kanan, bisa belok kiri. Oke, siap-siap untuk menjadi pembalap yang luar biasa. Nah tadi Pastor Rio bilang begini, jangan bisa mengatakan iya doang, tapi sekali-sekali juga harus mengatakan tidak. Kita harus berani mengatakan tidak atas tidak dan iya atas iya. Saya cerita sedikit Pastor, ada 2-3 hari kemarin, ada seorang jemaat di tempat kita, dia sedikit mengalami sesuatu yang kurang bagus dalam kehidupan keluarganya. Tapi ada cerita-cerita panjang sebelumnya bahwa dia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam keluarganya. Nah, mungkin pesan ini saya sampaikan kepada yang bersangkutan kalau tahu, boleh kita bersyukur atas apa yang baik dan apapun yang Tuhan izinkan yang buruk kelihatannya kita juga mampu untuk mengucap syukur atas hal itu. Ini luar biasa Pastor, kita mampu belok kiri dan mampu belok kanan. Kita harus keluar dari kebiasaan kalau nyaman belok kanan, kita belok kanan terus. Kita enggak akan menjadi juara, kita enggak masuk ke finish. Karena sebuah racing itu ada kadang belok kanan, kadang belok kiri. Supaya kita sampai ke tujuan, sampai ke finish dengan yang luar biasa. Satu tambahan lagi Pastor boleh ya. Kemarin saya sharing dengan apa yang Pastor bicara tentang Lukas pasal 5 ayat yang keempat. Dengan seorang hamba Tuhan juga. Dan saya bilang, kok ayat ini dimunculkan juga? Lukas pasal 5 ayat yang keempat, boleh saya bacakan Pak ya. Alkitab bilang begini, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Nah kata bahasa Inggrisnya bagus, tolong bisa bantu saya, King James Version. Dia bilang begini, launch out into the deep. Mestinya launch out aja itu udah cukup. To the deep aja udah cukup, tapi dia pakai kata into, ke dalam kedalaman. Nah, seringkali orang itu tidak masuk pada kedalaman. Saya mau bilang, pada kedalaman ada begitu banyak rahasia. Petrus dia cuma melihat permukaan yang sudah tidak ada ikan, tapi Tuhan Yesus melihat kedalaman air itu yang ada begitu banyak rahasia. Saya bilang, go to the kedalaman. Masuk pada kedalaman dan kita akan berjumpa banyak rahasia di sana. Mungkin rahasia itu tidak banyak orang yang tahu karena itu namanya rahasia, secret. Hanya sedikit orang yang mengerti.
kita mampu masuk pada kedalaman, maka kita akan menjumpai banyak rahasia. Dan rahasia itu akan menolong kita keluar dari permasalahan. Rahasia itu akan menolong kita berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, dan kita akan muncul, finish sebagai juara. Thank you so much, Pastor. Khotbah yang luar biasa, Pak. Saya sangat diberkati dengan belok kanan, belok kiri, Pak. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Silakan. Shalom. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Haleluya. Jangan lupa belok kanan dan belok kiri ya. Supaya perjalanan kita berhasil dan beruntung. Terima kasih kayak saya sampaikan kepada Bapak Pendeta Rio Patisilano yang sudah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini dan sangat memberkati setiap kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dan Ibu dalam seluruh pelayanannya. Tuhan Yesus berkati. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan kami juga mengingatkan bahwa jadwal ibadah kami jam pertama yaitu jam 7.30 dan nanti yang kedua yaitu jam 10.00. Demikian pengumuman kita dan kita akan lanjutkan dengan pengumuman dari multimedia. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih telah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Saya yakin dan percaya kita semua telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Berikut ini mari kita simak program gereja dalam sepekan ke depan. Kami mengundang para wanita Tuhan untuk bertumbuh bersama menjadi wanita yang berdampak dalam acara Wanita Bethel Indonesia setiap hari Selasa 1 bulan sekali. Bagi Bapak Ibu yang mau mengalami pemulihan dan perjumpaan dengan Tuhan, bisa menghadiri Gathering and Worship Night setiap hari Rabu. Sejahtera bangsa, sejahtera kota adalah sejahtera kita. Mari mengambil bagian dalam menara doa setiap hari Kamis pukul 7 malam di tempat ini. Sebagai wadah bagi umat pilihan untuk berakar, bertumbuh dan berbuah melalui Growing Together Community setiap hari Jumat pukul 7 malam di tempat ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person yang ada. Hai kamu yang berjiwa muda, yuk join di Gocha Youth Service setiap hari Sabtu pukul 6 sore di tempat ini. Sunday Service setiap hari Minggu pukul setengah 8 pagi dan pukul 10 pagi di tempat ini. Bagi anak Bapak Ibu dapat mengikuti Gocha Kids di lantai 4 pukul 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar GBI Their Blessing, dapat mengikuti sosial media kami, baik Facebook maupun Instagram yang tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak dapat hadir ibadah secara langsung, dapat mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GBI Their Blessing, serta dapat memberikan persembahan melalui rekening yang tertera di bawah ini. Demikian agenda sepekan GBI Their Blessing. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengingatkan para wanita-wanita di GBI Their Blessing ini untuk hadir di ibadah wanita pada tanggal 18 Maret pukul 19 WIB. Dan yang kedua yaitu saya juga mengingatkan kembali untuk kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan melalui Gathering and Worship ini, saudara. Mari kita mengalami Tuhan, mari kita menikmati Tuhan dan juga Tuhan boleh menikmati kita. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama di tempat ini. Kami juga mengucapkan selamat dan sukses untuk Bapak Sony dan Bapak Markus yang sudah ditabiskan menjadi pendeta Pratama. Biarlah semakin hari semakin dipakai Tuhan lebih dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya dengan bertambahnya usia, bertambah juga cintanya kepada Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman kita sepekan. Mari kita memberikan persembahan. Kita awali dengan doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Baik jasmani maupun rohani. Kini tiba saatnya Tuhan, kami hendak mengembalikan sebagian milik kami untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Berikan hati yang sukacita untuk kami boleh memberi. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silahkan bertugas. Mari memberi dengan penuh sukacita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila Bapak Ibu yang sudah memberikan saya undang untuk bangkit berdiri, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin. Mari kita awali akhir ibadah kita dengan berdoa syafaat. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami agungkan, kami sungguh sangat bersyukur pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah menjumpai setiap kami. Engkau sudah memberkati kami melalui pujian dan penyembahan kami. Bahkan firman-Mu Tuhan yang datang kepada kami dan sangat memberkati kami, mengingatkan kami bahwa kami ini adalah umat pilihan-Mu. Kami ini adalah anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu ini boleh Tuhan menyerahkan kedaulatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya akan kehendak Tuhan dan kami percaya akan keputusan Tuhan. Itulah yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa kami yang dahsyat dan luar biasa. Bapa yang mengasihi setiap kami, Bapa yang memberikan kekuatan atas setiap kami. Dan kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah mengirimkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Rio Patisilano Tuhan, untuk menjadi berkat di tempat ini. Kami percaya Tuhan, hikmat marifat-Mu, pewahyuan-Mu turun atas hamba-Mu. Dan Tuhan memberkati seluruh pelayanan hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Hamba-Mu boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Diberkati rumah tangganya Tuhan, diberkati usaha pekerjaannya. Kami percaya nama Tuhan saja ditinggikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, gembala kami Bapak Daniel Ferdi Tunggal. Kami percaya kasih sayang Tuhan melimpah atas hamba-Mu sekeluarga. Diberkati seluruh kehidupan hamba-Mu, diberkati rumah tangga hamba-Mu, bahkan hikmat, marifat, pewahyuan, bahan hal-hal yang baru senantiasa Tuhan nyatakan atas kehidupan hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan pesan-Mu, isi hati-Mu atas semua jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga setiap kami yang digembalakan Tuhan boleh mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian melayani pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan senantiasa sudah memberkati seluruh kehidupan kami. Bahkan Tuhan tambahkan talenta itu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak kami Valentino. Kami percaya di masa-masa pemulihan ini Tuhan,
Nama Tuhan saja yang ditinggikan. Anakmu ini boleh mengalami Engkau, keluarganya juga boleh mengalami Engkau, boleh melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat atas seluruh kehidupannya. Kami juga berdoa untuk anak kami Vian Tuhan, di masa pemulihan ini Tuhan juga menyatakan kuasa-Mu. Tuhan juga menyembuhkan dengan sempurna Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas seluruh jemaat-Mu di GBI Tidar Blessing. Kami percaya mereka boleh mengalami Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Baik dalam suka maupun duka mereka boleh melihat Engkau Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di mana kami tinggal, kami serahkan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memulihkan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang ambil kendali, Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami, atas cuaca bangsa kami, atas politik dari bangsa kami, atas kesehatan dari bangsa kami. Semuanya Tuhan ambil kendali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang luar biasa atas bangsa kami. Terima kasih, kami sudah menerima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu, setelah doa berkat, dimohon tunggu sebentar, nanti Pastor Ria ke depan, setelah itu baru Bapak Ibu boleh keluar. Arahkan hati kita kepada Tuhan, pikiran kita dan komitmen kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Engkau akan masuk dalam perkenanan Tuhan. Sinar kemuliaan Tuhan, terang Tuhan akan menuntun engkau dan membawa engkau masuk pada kedalaman. Engkau akan berjumpa dengan banyak rahasia. Di sana Tuhan akan membukakan banyak rahasia. Membawa engkau naik terus dan tidak pernah turun. Menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Berkat yang tercurah pada zaman Abraham, Ishak terjadi dalam kehidupanmu. Mulai hari ini terus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama dengan saya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.